Sudah, tenang dulu. Kita bicarakan ini baik-baik. Melia, kenapa kamu bilang kalau Adi sudah mengotori kamu? Secara logika menurut saya itu tidak mungkin. Adi tidak memiliki tangan. Bagaimana dia melakukannya? Ibunya membantu Adi, Pak. Makanya Adi bisa melakukan semua itu. Jangan ngasal ngomong ya, semua itu fitnah. Mbak Melia, kenapa Mbak tega ngefitnah saya seperti itu? Saya tidak pernah mengotori Mbak, dan alasan yang Mbak Melia berikan itu sangat tidak masuk akal. Apanya yang gak masuk akal? Kamu dan ibu kamu bekerja sama. Pak Harjo gak bisa tinggal diem aja. Kebetulan banget nih ada ibu-ibu lagi beli sayuran. Aduh, sakit. Perut aku sakit. Biarin aja, Bu. Dia itu cuma cari perhatian aja. Udah biasa kayak gitu. Iya, Bu. Saya juga tahu. Si Melia emang kerjaannya suka cari perhatian ke orang-orang. Tapi nggak ada yang perhatiin dia. Kasian ya. Pura-pura peduli aja sih, Bu. Biar kelihatan peduli. Kasihan kalau gak ada yang peduli. Kamu tadi kenapa? Perut saya sakit tiba-tiba mengalim. Tapi sekarang udah nggak apa-apa kok. Gak usah khawatir. Siapa juga yang khawatir? Orang cuma nanya doang. Oh iya, ada sayur apa aja, Mang? Yang kamu lihat ada banyak sayuran di sini. Ada kangkung, bayam, wortel. Asal jangan cari asparagus saja. Kalau itu kamu cari aja sendiri di supermarket. Jadi kamu mau yang mana? Saya mau kangkung aja deh, Pak. Tapi nggak jadi deh, Mang. Lupa kalau saya itu alergi kangkung. Tangan saya suka gatal-gatal, terus bentol-bentol merah gitu. Padahal gak ada yang nanya mau alergi atau enggak, itu bukan urusan kita. Bu Hindun itu kenapa sih kok ngomong kayak gitu? Iya, saya tahu gak ada yang nanya, tapi saya kan cuma ngasih informasi aja. Soalnya waktu itu ada orang yang ngasih saya tumis kangkung, terus badan saya gatal-gatal. Saya bahkan harus ke rumah sakit. Ya udah, kalau kamu beli kangkung gak apa-apa. Sekarang kamu mau beli apa? Gak jadi deh, Pak. Saya gak suka sayur. Tuh kan bener, dia itu cuma cari perhatian aja, Bu. Jadi gak usah ditanggepin. Dia itu kenapa sih suka banget cari perhatian ke orang-orang? Heran deh sama orang kayak Melia gitu. Kalau itu sih cuma dia yang tahu alasannya. Cuma yang pasti kalau ngadepin orang kayak Melia itu mending diain aja, Bu, biar cepat. Bener banget, Mang Ali. Gak usah deh banyak nanya, nanti yang ada dia makin cari perhatian. Bu Hera, katanya si Melia itu suka cari perhatian ya ke orang-orang. Iya, Koko. Saya sampai kesel tahu dia bahkan cari perhatian ke suami saya. Masa suami saya lagi olahraga sama bapak-bapak di desa ini? Dia tiba-tiba datang, so nyari perhatian gitu. Pura-pura sakit lah, bikin kesel tahu. Waduh, dia kebangetan banget ya, Bu. Tapi saya penasaran kenapa si Melia itu suka cari perhatian ke orang-orang. Biasalah itu mah, jika orangnya emang dramatis, suka cerita yang berlebihan. Jadi kesannya tuh kayak cari perhatian gitu loh. Dia juga kan hidupnya cuma sendiri, jadi wajar kalau dia cari perhatian sama orang lain. Maaf ya, saya sambil lap meja. Lama-lama muak juga sih sama dia. Tapi sebagai orang yang hanya tinggal sendiri, saya ngerasain gimana kesepiannya kalau di rumah hanya sendirian. Gak ada orang yang perhatian sama kita. Itu rasanya pasti sakit banget. Iya, saya tahu. Tapi bukan berarti dia bisa cari perhatian ke orang lain kan, apalagi ke orang yang sudah punya istri. Bu Elis, saya mau beli gula dong, Bu. Sama apa lagi? Udah itu aja, Bu. Sebentar ya, saya ambilkan dulu. Bu Hera sama Koko Meong pasti lagi ngomongin saya ya. Saya tahu sih kalau saya itu emang paling bisa jadi pembicaraan orang-orang. Mereka cuma iri aja sama saya. Ini gulanya harganya 10.000. Ini uangnya, Bu. Makasih ya, Bu Elis. Iya, sama-sama. Iya, saya cuma mau ngasih tahu aja. Orang-orang ngomongin kamu bukan karena iri, tapi karena risih. Kamu itu selalu cari perhatian sama orang-orang. Ya ampun, Bu Elis. Siapa juga yang cari perhatian? Bilang aja ya kalau Bu Elis itu iri sama saya. Siapa juga yang iri sama cewek kayak dia? Aduh, bisa gak sih gak usah ngalangin jalan? Orang kan jadi susah lewat. Maaf, Mbak, saya kan dari tadi memang di sini. Mbaknya aja tadi yang jalannya nggak lihat-lihat. Kamu nyalahin saya? Udah jelas-jelas kamu yang berdiri di situ, terus ngalangin. Kenapa sih hari ini ketemu sama orang-orang yang bikin darah tinggi? Astagfirullah, kenapa dia marah-marah kayak gitu? Dia yang salah, kenapa jadi aku yang dimarahin? Kamu kenapa sih? Kok dari tadi kelihatan kayak kesel gitu? Aku tuh lagi kesel. Bisa-bisanya ibu-ibu di sini ngomongin aku. Mereka bilang katanya aku si tukang cari perhatian. Siapa coba yang cari perhatian? Udah, jangan didengerin. Mungkin mereka iri aja sama kamu. Aku juga mikirnya gitu. Mereka itu cuma iri aja sama aku. Tapi tetap aja mereka bergosip tentang aku terus. Kayaknya aku harus cari cara deh biar orang-orang itu simpati sama aku. Emangnya apa yang bakalan kamu lakuin? Apa ya yang harus aku lakuin? Aku gak punya ide lagi. Kamu punya ide gak? Gimana kalau kamu bikin drama aja?
Hah? Drama? Aku kan bukan artis. Ngapain aku bikin drama-drama segala? Lagi pula kalau bikin drama budgetnya gede. Aku kan bukan produser. Bukan drama kayak gitu maksudnya. Maksud aku itu, kamu pura-pura aja disakitin, atau kamu pura-pura diperkaos. Dih, apa-apaan? Aku gak mau ya bikin drama kayak gitu. Kalau kayak gitu bukannya sama aja aku mencoreng nama baik aku sendiri. Ya enggak lah, sini deh aku jelasin. Kamu bilang aja kalau kamu tuh diperkaos sama orang lain. Ya mungkin tinggal cari aja targetnya siapa. Kamu harus meyakini warga kalau kamu tuh beneran korban. Tapi kalau misalkan ketahuan gimana? Ya jangan sampai ketahuan lah. Kamu cari orang yang benar-benar bisa kamu tuduh. Ya contohnya kayak si Adi. Adi? Si Adi yang gak punya tangan itu? Iya, kamu fitnah aja dia. Lagi pula kan dia cuma orang gak punya. Mana ada orang yang mau ngebela dia? Boleh juga deh kamu. Kalau dipikir-pikir rencana ini pasti bisa bikin orang-orang simpati sama aku. Dan gak bakalan ada yang ngomongin aku lagi. Iya bener banget. Orang-orang akan merasa kasihan sama kamu. Kamu gak bakal nyinyir lagi. Haha, kenapa kamu pinter juga ya? Ya iyalah, siapa dulu. Tapi ingat ya, kamu harus benar-benar meyakinkan warga. Acting kamu harus totalitas. Siap, kalau soal itu mah kamu gak usah khawatir. Aku bisa kok berakting dengan baik. Warga di sini pasti akan percaya sama aku. Saya nggak tahu harus berbuat apa, Bu Hera, Mang Alim. Saya merasa kotor. Saya nggak percaya Adi bisa sejahat itu sama saya. Tapi kamu beneran dinodai oleh Adi? Setahu saya, Adi itu kan tidak punya tangan. Kok bisa dia melakukan hal keji seperti itu sama kamu? Terserah Bu Hera mau percaya atau enggak sama saya. Cuma yang jelas saya benar-benar trauma sama apa yang terjadi sama saya. Mungkin kalian bakal berpikir itu aneh, tapi itu benar-benar terjadi. Bu, kayaknya apa yang dikatakan Melia itu bener deh Bu. Soalnya gak mungkin kan dia sampai nangis segitunya. Tapi saya nggak percaya sih, Mang. Adi itu kan anak yang baik. Masa dia tega melakukan hal keji seperti itu? Saya nggak tahu harus melakukan apa. Saya bahkan nggak berani ketemu sama orang banyak. Saya takut kalau saya akan dinodai lagi. Emangnya kamu punya bukti kalau yang melakukan itu adalah Adi? Kamu jangan sembarangan nuduh. Nggak baik loh nuduh orang sembarangan kayak gitu. Saya tahu, Bu, image saya di kampung ini sebagai perempuan yang suka mencari perhatian. Tapi saya nggak pernah mencari perhatian ke siapapun. Saya tahu, saya cuma sebatang kara. Sampai saya dinodai seperti ini pun gak ada yang percaya sama saya. Semua orang pada jahat ya sama saya. Maaf Melia, saya nggak bermaksud ngomong kayak gitu. Cuma saya ragu aja. Gak apa-apa kok, Bu. Saya sudah biasa. Orang-orang mana percaya sama saya. Sekalipun saya adalah korban di sini, orang-orang pasti bakal ngomongin saya sebagai perempuan gak benar. Padahal sebenarnya saya gak salah. Di sini saya adalah korban. Harusnya saya dilindungi. Kalau memang apa yang dikatakan kamu itu benar, itu berarti Adi harus bertanggungjawabkan perbuatannya. Bener, Mang Alim. Aduh, saya benar-benar gak nyangka kalau Adi bisa setega ini. Orang-orang mulai percaya sama aku. Bagus, itu berarti rencanaku berhasil. Kamu serius, Bu Hera? Kalau si Adi itu pelakunya, kalau sampai benar, aduh kasihan juga ya si Melia. Kita dulu sering banget nuduh dia cari perhatian. Awalnya nggak percaya, Bu. Tapi pas melihat Melia benar-benar nangis, hati saya langsung bilang kalau Melia itu nggak bohong. Dia benar-benar nangis histeris, tahu, Bu. Tuh lihat, Bu, tadi sama ibunya keluar dari rumah. Ayo, Bu, kita samperin. Adi, bisa-bisanya ya kamu berbuat jahat sama Melia. Saya pikir kamu anaknya baik, tapi ternyata semua itu cuma topeng. Benar banget itu. Kamu kok tega banget sih melakukan hal itu ke Melia? Salah dia sama kamu emangnya apa? Maaf Ibu sebelumnya, maksudnya apa ya? Emangnya Adi melakukan apa? Setahu saya dia nggak pernah melakukan kejahatan apapun. Benar apa yang ibu saya bilang. Saya tidak pernah melakukan kejahatan. Bahkan saya nggak ngerti apa yang ibu-ibu maksud. Kenapa ibu-ibu bawa-bawa nama Mbak Melia? Gak usah pura-pura, Adi. Sebenarnya kamu tahu kan apa yang saya maksud. Maaf Bu Hindun, saya benar-benar nggak tahu apa yang ibu maksud. Kenapa ibu bawa-bawa nama Mbak Melia? Saya bahkan nggak deket sama dia. Halah, udah deh ngaku aja, Adik. Kamu itu sudah melecehkan Melia kan? Astagfirullahaladzim, kenapa Bu Hera bisa berbicara seperti itu? Itu fitnah, Bu. Adi tidak pernah melakukan hal kecil seperti itu. Setiap hari Adi sama saya, jadi gak mungkin dia melakukan itu, apalagi sama Melia. Cih, maling mana ada yang ngaku. Dengar ya Adi, kalau kamu gak ngaku sama kesalahan kamu, saya bisa pastikan ya kalau kamu akan mendekam di penjara. Ayo Bu Hera, kita pergi. Astagfirullah, Bu, aku difitnah. Aku sama sekali nggak ngelakuin itu, Bu. Ibu percaya sama kamu, Adi. Tiap hari kamu sama ibu, gak mungkin kamu melakukan hal itu. Itu semua pasti hanya fitnah. Tolong bantu saya, Pak Arjo. Saya nggak tahu lagi harus minta tolong ke siapa. Adi sudah mengotori saya, Pak. Pak, kamu harus menolong Melia. Aku benar-benar kasihan melihat dia. Melia itu sebatang kara. Kasihan dia, Pak.
Kamu tenang dulu ya Melia. Coba ceritakan dulu awal kejadiannya seperti apa. Saya nggak bisa ngejelasin kejadian dari awal karena trauma. Ada beberapa memori saya yang lupa. Yang jelas ada yang mengotori saya, Pak. Pak Harjo harus bertindak lebih tegas. Saya benar-benar ketakutan, Pak. Takut kalau misalkan Adi melakukan hal yang sama lagi ke saya. Kenapa aku merasa ada yang ganjal ya? Bapak harus bertindak dengan tegas. Usir aja Adi dan ibunya dari desa ini. Bu, jangan mengambil keputusan sembarangan. Kita harus bicarakan dulu semuanya dengan baik-baik. Belum tentu juga kan Adi menjadi pelakunya. Kenapa Pak Harjo nggak percaya sama saya? Udah jelas-jelas Adi pelakunya, Pak. Pak Harjo jangan tertipu sama muka polosnya Adi. Tapi saya tidak bisa sembarangan membuat keputusan. Laporan kamu saya terima Melia. Tapi saya juga harus menanyakan langsung ini kepada Adi agar semuanya jelas. Tapi Melia itu kan korban, Pak. Kita harus melindungi dia. Kejahatan seksual seperti ini tidak bisa dianggap remeh. Kamu tenang Bu, bukan perkara yang kecil. Tapi kita juga tidak biasa gegabah. Ada banyak hal yang harus kita lakukan. Jangan asal mengusir orang. Melia, saya akan menanyakan secara langsung ke Adi. Saya juga harus mendengar pengakuan dari Adi. Adi gak bakal ngaku, Pak. Kalaupun dia memang tidak mengakuinya, kalau ada bukti, tetap saja kan Adi yang salah. Coba sekarang, saya minta buktinya. Ada kok Pak buktinya. Cuma ada di rumah. Saya lupa bawa. Ya sudah, besok kamu bawa barang buktinya, biar kita semua tahu Adi itu salah atau tidak. Aduh, gimana ini? Aku kan gak punya bukti apapun. Udahlah, kita lihat aja besok. Saya harap kamu bisa memberikan buktinya. Jangan hanya ngomong saja Melia. Kalau seperti itu, nanti jatuhnya fitnah. Saya bakalan kasih buktinya kok, Pak. Banyak warga yang melaporkan Adi. Tapi kenapa saya nggak percaya ya? Hati saya sulit percaya sama omongan orang-orang. Kalau Adi adalah pelakunya, saya sudah lama mengenal dia. Dia anak yang baik. Kamu lagi mikirin soal masalah Adi ya, Pak? Iya Bu, makin banyak warga yang melapor. Mereka menuntut untuk mengusir Adi. Bahkan ada yang minta untuk melaporkan Adi ke polisi. Ya udah Pak, kamu tinggal laporkan aja dia ke polisi atau usir dia dari desa ini. Aku nggak bisa bertindak gegabah ya Bu Inlun. Orang-orang sudah menganggap Adi sebagai pelaku. Tapi aku ngerasa kalau Adi itu nggak salah. Apa yang bikin kamu berpikir kalau Adi itu nggak salah? Orang jelas-jelas dia salah kok. Mana buktinya? Nggak ada kan? Melia saja tidak memberikan bukti apapun. Bagaimana aku bisa percaya? Iya juga sih Pak. Makanya kamu jangan gampang terhasut. Masa kayak gitu aja kamu langsung percaya? Siapa yang ngirim pesan malam-malam? Apa ini? Ada orang yang ngirimin aku video Bu. Di situ ada percakapan antara laki-laki dan perempuan. Tapi perempuannya gak kelihatan. Cuma kelihatan kakinya aja. Di kakinya ada tato. Coba sini Ibu lihat. Haha, orang-orang percaya kalau Adi pelakunya. Padahal kan aku cuma memfitnah dia doang. Kamu hebat, nggak salah deh acting kamu. Aku yakin kalau ini adalah suaranya Melia. Meskipun aku nggak tahu suara cowoknya siapa. Ini nggak bisa dibiarin Pak. Bisa-bisanya si Melia ngefitnah Adi kayak gitu. Aku nyesel udah ngebelain dia. Kamu sabar dulu Bu, besok kita akan membicarakan ini semua. Iya Pak. Ternyata bener kan feeling aku kalau Adi itu memang tidak bersalah. Yang melakukan semua itu benar Adi. Saya nggak bohong. Jaga mulut kamu Melia. Anak saya tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Dia adalah anak yang baik. Tahu dari mana Ibu kalau anak Ibu itu beneran baik? Sudah, tenang dulu, kita bicarakan ini baik-baik. Melia, kenapa kamu bilang kalau Adi sudah mengotori kamu? Secara logika menurut saya itu tidak mungkin. Adi tidak memiliki tangan. Bagaimana dia melakukannya? Ibunya membantu Adi Pak. Makanya Adi bisa melakukan semua itu. Jangan ngasal ngomong ya. Semua itu fitnah. Mbak Melia, kenapa Mbak tega ngefitnah saya seperti itu? Saya tidak pernah mengotori Mbak, dan alasan yang Mbak Melia berikan itu sangat tidak masuk akal. Apanya yang gak masuk akal? Kamu dan ibu kamu bekerja sama. Pak Harjo gak bisa tinggal diem aja. Kalau memang Adi melakukan semua yang kamu tuduh, coba berikan saya bukti yang kuat kalau memang Adi adalah pelakunya. Saya kan sudah bilang sama Pak Harjo kalau saya itu trauma berat. Makanya saya gak ingat. Dan untuk buktinya, saya... Tuh, kamu aja nggak punya bukti kan? Pak Harjo, ini semua fitnah Pak. Anak saya tidak pernah melakukan itu. Melia saja tidak punya bukti apapun. Kamu memiliki tato Melia? Iya Pak, emangnya kenapa? Berarti kamu sudah berbohong. Semalam ada orang yang mengirimkan video percakapan antara laki-laki dan perempuan. Dan perempuan itu memiliki tato di kakinya. Tato kamu itu sama persis dengan yang dimiliki perempuan di video tersebut. Benar kan Pak Harto? Kalau semua itu memang fitnah. Tidak, itu bukan saya Pak Harto. Bapak jangan asal nuduh ya. Buat apa saya nuduh? Saya di sini sebagai penegak Melia. Karena kamu sudah memfitnah Adi. Cepat, kamu harus minta maaf. Kamu yang harus bertanggung jawab. Saya tidak bersalah Pak. Hei, jangan lari kamu.
Ini gawat Bisma, semua orang tahu kalau aku bohong. Hah, serius kamu? Kok bisa mereka tahu kalau kamu itu berbohong? Ada yang mengirimkan video percakapan kita berdua ke Pak Harjo. Semuanya jadi kebongkar. Sial. Terus sekarang kita harus gimana? Aku nggak tahu kita harus gimana. Yang jelas sekarang kamu bantu aku buat kabur. Aku gak mau diamuk sama warga, apalagi kalau dimasukin ke penjara. Ya udah, ayo kita kabur. Kita naik motor aku aja. Loh, ini kenapa motornya mogok? Kenapa Bisma? Kenapa kamu berhenti di sini? Kayaknya motor aku mogok deh. Sial, kenapa di saat seperti ini motor aku malah mogok? Motor gak guna. Kita harus gimana Bisma? Kita harus cepat-cepat pergi dari desa ini. Aku gak mau ya warga nangkep aku. Ya aku juga gak mau warga nangkep kamu. Tapi mau gimana lagi? Motornya gak bisa jalan. Emang kamu mau kalau lari? Ya udahlah, kita lari aja daripada kita ketahuan sama warga. Lah, kenapa kaki aku nggak bisa digerakin? Kamu kenapa? Ayo kita lari, jangan diam di sini. Kaki aku nggak bisa digerakin, Bisma. Gimana caranya aku bisa lari? Kamu jangan bohong dong. Ayo kita lari. Emangnya kamu mau ditangkap sama warga? Kaki aku beneran nggak bisa digerakin, Bisma. Aku nggak tahu kenapa. Bisma! Melia! Adi, Bu Eni, saya minta maaf ya. Saya sudah menuduh kalian, terutama kamu, Adi. Saya juga minta maaf ya, Adi. Seharusnya saya tidak boleh terhasut sama Melia. Udah tahu Melia itu orangnya dramatis. Tapi saya mau kemakan sama omongannya dia. Nggak apa-apa kok, Bu. Saya sudah memaafkan ibu-ibu. Saya juga sudah memaafkan Bu Hera dan Bu Hindun. Semoga ini jadi pembelajaran untuk kita semua ya. Jangan sampai kita mudah termakan sama omongan orang, apalagi kalau itu nggak ada bukti. Bu Eni benar. Saya benar-benar menyesal sudah menuduh Adi. Kenapa juga ya saya kemakan sama omongannya Melia? Sudahlah Bu Hera, tidak perlu dibahas lagi. Yang penting sekarang orang-orang sudah tahu kalau saya tidak bersalah. Tapi saya jadi penasaran, si Melia itu sekarang ada di mana ya? Kok dia tiba-tiba menghilang gitu? Nggak tahu Bu Hindun. Udahlah, biarin aja. Biarin dia ditelan sama bumi. Gak ada untungnya kan dia ada di lingkungan kita. Dia itu kan udah bikin kegaduhan di desa kita. Bener juga ya, apa yang dikatakan Bu Hera. Bang Alim, saya beli wortelnya ya. Siap Bu, sebentar ya saya siapkan dulu. Ini Bu wortelnya. Makasih ya Bang Alim. Oh iya Bang Alim, kok tumben sih lewat sini? Iya Bu, ya harus muter. Soalnya jalan yang di depan itu lagi diperbaiki, makanya saya lewat sini. Pantesan aja, ini Mang uangnya. Saya duluan ya Mang. Alhamdulillah, ini jualannya laku keras. Tolong saya. Tolong keluarkan saya dari sini. Waduh, suara siapa itu? Kenapa jalanan ini jadi serem banget? Lebih baik aku cepetan pulang deh. Udah sini udah gak pedang. Tolong, di sini sangat gelap. Tolong saya. Tolong keluarkan saya. Aduh, suaranya makin jelas. Aku langsung pergi aja deh.